orang. Lumayan ya, akhir bulan kayak gini, tanggal-tanggal lagi tua begini ya. Seru, oke. Okay. Tadi aku sudah memperkenalkan secara singkat profil Mbak Sandra. Meskipun mungkin semua udah pada kenal ya, siapa sih yang gak kenal Sandra Dewi? Halo, gitu kan. Public figure, iya. Kemudian ibu dari Rafael dan Nika. Dan juga mulai bisnis. Selain itu, kita nanti akan membahas mengenai bisnis. Dalam tema bisnis kita kali ini, tambah cuan berani bisnis ya Mbak? Terus saya mau tanya dulu, kalau kita lagi flashback nih, jam-jam segini nih, jam 3 gini, kalau lagi sebelum pandemi, lagi ngapain sih biasanya kalau jam segini Mbak Sandra? Aduh, kalau jam segini nih, kebetulan anak-anakku kan tidur nih. Nah, biasanya nih kalau misalnya aku nggak kerja ya, misalnya kalau aku nggak ada syuting, nggak ada syuting iklan, nggak ada pekerjaan di luar, aku biasanya selalu bawa anak-anakku itu keluar. Kita itu nggak pernah di rumah, kita selalu main outdoor ini itu, dan aku selalu keluar rumah untuk kerja juga gitu. Jadi kadang-kadang aku kerja pun anak-anakku ke bawa. Jadi kita tuh nggak pernah di rumah, karena kalau nggak pandemi, aduh kita tuh memang orang yang aktif banget keluar rumah kerja dan main gitu. Karena aku bawa anak-anakku main. Iya, biasanya jam segini kalau nggak mungkin antar anak gitu kali, iya, jemput anak ya kebanyakan ya. Jemput sekolah gitu kan, ngajakin betul gitu. Kemudian juga syuting. Biasanya sih aku syuting kan. Aku juga banyak bisnis yang aku kerjain. Kadang-kadang perlu syuting juga. Kemudian banyak brand-brand yang aku pegang juga gitu. Oke, jadi karena kondisi pandemi kita jadi merubah aktivitas, tapi tentu tidak merubah dengan pekerjaan. Oke, kita berbicara pekerjaan, bicara mengenai bisnis sebetulnya. Jadi sudah berapa lama sebetulnya Mbak Sandra ini memulai bisnis sebetulnya? Kalau aku sih mulai dari properti dulu, karena kan orang bilang bisnis itu paling aman tuh properti. Zaman dulu kan mungkin aku setiap hari masih Senin sampai Minggu tuh aku masih syuting stripping, jam sinetron stripping kan. Aku yang memang kejar tayang, syuting hari ini tayang malamnya, syuting hari ini tayang besok gitu. Jadi Minggu tuh aku syuting, kemudian itu menghasilkan uang setiap hari kan. Kemudian banget ya. Lumayan kan, sinetron, syuting film, banyak iklan waktu itu. Jadi selama 20 tahun itu ketika awal-awal aku berkarir, wah ada uang nih, tapi aku tuh belum pinter bisnis awalnya gitu. Aku bisnis apa ya yang aman, yang tidak perlu dilihat pun tuh aku tetap untung. Nah, orang bilang semuanya properti, dan akhirnya aku pertama tuh main di properti dulu. Jadi aku sebenarnya juga udah ikut banyak banget ini kayak kontraktor-kontraktor yang besar gitu kan. Aku sama mereka ini udah kerja sekitar yang pertama 7 tahun, habis itu yang kedua aku pindah 3 tahun, jadi 10 tahun lah aku di properti gitu. Jadi aku sudah menjual berbagai macam properti, yang mulai dari yang murah banget sampai yang mahal banget gitu. Dan itu sudah properti ini aku pelajarin selama 10 tahun. Nah, tapi kan properti sebenarnya gampang. Kalau buat aku udah gampang, karena aku udah 10 tahun di properti dan aku pengen mencari yang lain gitu. Jadi awalnya properti, kemudian aku pengen cari bisnis yang aku banget lah. Sebenarnya kan aku memilih properti karena kalau orang bilang properti itu didiamin aja tuh jadi duit. Sebenarnya aku memilih properti karena aku itu paling aman gitu kan. Nah, ketika aku menikah, juga seorang wanita ya, ketika menikah aku tuh nggak bisa lagi kayak dulu setiap hari syuting di luar. Karena aku punya 2 anak yang umurnya 3 tahun dan 1 tahun. Tumbuh kembangnya itu sangat penting di masa sekarang. Aku tahu, aku sadar kodratku sebagai perempuan, aku tetap syuting, tapi aku pengen lebih banyak di rumah, dan aku pengen bisnisnya aku tuh lebih banyak aku kerjakan di rumah. Jadi aku akhirnya memilih lebih fleksibel ya jadinya ya. Lebih gampang kan, sambil makan, bisa ngurus anak, bisa lihat dari handphone, dari laptop gitu. Jadi akhirnya aku memilih bisnis-bisnis yang aku pengennya, yang aku banget, yang aku suka banget gitu. Kalau properti itu kan kadang-kadang cuma kayak untuk yang penting aman gitu. Yang penting gue punya pendapatan, punya bisnis, punya pemasukan gitu yang udah pasti. Nah, ini aku pengen coba bisnis-bisnis yang bisa aku kerjakan dari rumah dan memang aku suka banget. Makanya aku pilih fashion, baju, kemudian kosmetik, mulai dari aksesoris juga gold. Aku gold ya, bukan aksesoris tapi gold, emas. Jadi emas itu juga bisnis yang menurut aku lumayan sangat aman gitu, karena emas itu selalu berharga gitu. Nah, kosmetik yang orang pakai sehari-hari, jadi aku bikin juga. Aku sampai piring pun aku buat juga, jadi baju. Piring itu idenya dari siapa piring? Penasaran nih piring, karena pakai sehari-hari kah, gemes gitu ya?
Jadi kan memang sebenarnya aku tuh bukan yang terlalu ngurusin rumah gitu ya. Cuman memang suami aku ini kan yang ngurusin semuanya di rumah, kayak misalnya piring harus yang kayak gimana. Nah, aku tuh tertantang untuk bikin piring yang dia setujuin. Seleranya suamiku ini susah banget. Jadi akhirnya aku pikir aku pengen bikin tableware ya, set table gitu yang bagus Ya. banget, yang sampai menurut dia bagus, yang bisa masuk ke rumahku dan dia approve gitu. Dan akhirnya kemarin tuh aku bikin tableware, dan itu sangat piring, mangkok, mug gitu segala macam, dan itu tuh bener-bener best seller, dan aku bener-bener meraih puncak penjualan tuh yang bener-bener on the top banget gitu. Oh Makanya ya? aku happy banget. Nah, itu aku keluarin Desember. Jadi aku bikin holiday season, di mana pandemi semua orang tidak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngumpul di restoran waktu itu kan, waktu tahun pertama pandemi kan bener-bener semuanya ketat gitu, nggak bisa kemana-mana. Aku pengen Desember, Januari itu orang bisa merasakan liburan dengan menggunakan apa, tableware, dengan menggunakan piring, gelas, mug yang festif banget. Jadi kita bisa merasakan kita tuh ada di kafe mana, di negara mana dengan menggunakan piring itu. Dan itu memang ternyata sambutan dari masyarakat tuh luar biasa. Dan sampai aku tahun ini juga akan bikin lagi, karena aku tahu semua orang nih sekarang haus hiburan sebenarnya. Kita sebenarnya tuh Banget, banget. kayak aku sih sebenarnya pengen banget egois untuk keluar rumah setiap hari ini tuh. Cuma aku punya anak ya, aku masih ketemu orang tua, jadi aku agak menahan diri untuk nggak pergi-pergi gitu. Jadi aku cuma pergi untuk hal-hal yang penting aja gitu. Berarti dari piring, kemudian emas, baju. Awalnya dari Iya, suka ya? Awalnya dari sebenarnya suka sih, suka. ide bisnis itu ya sebetulnya. Nah, Iya. itu buat masukan sobat bisnis. Jadi mungkin Ah, yang kita sukain bisa jadi ide bisa bisnis jadi nggak sih? bisa jadi bisnis, karena kalau kita udah suka, kayak misalnya aku mikirin aku habis ini bikin kosmetik apa ya, eyeshadow-nya warna apa ya, blush on-nya warna apa ya, lipstick-nya warna apa ya, terus aku bikin eyeliner juga, aku bikin gambar-gambar piring ini tuh semuanya aku karena aku suka, akhirnya aku bisa bikin sesuatu yang menurut aku bagus gitu dan bisa diterima sama masyarakat. Dan untuk emas, kalau emas ini targetnya aku juga beda banget. Jadi kalau emas ini aku tahu nih, orang daerah tuh suka sekali pegang emas. Jadi ya kalau aku Benar-benar. ini jujur banget nih ya. Jadi aku Yes, lihat yes. orang Indonesia di daerah ini sangat suka pegang yang namanya emas. Aku mengeluarkan koleksi terbaru emas itu setiap 2 minggu sekali. Jadi aku sudah usianya bisnis aku ini yang emas ini itu sudah 2 tahun. Dan Hmm? itu waktu aku launching itu pas aku hamil anak kedua, hamil 9 bulan anak kedua aku launching. Sebenarnya aku launching bisnis ini ketika aku lagi hamil ya. Hamil anak pertama launching kosmetik, hamil anak kedua launching emas. Ngidamnya Nah, kayaknya itu ya, ngidamnya bisnis gitu. berfaedah ya ngidamnya. Karena aku pikir, waduh, habis ini aku bakal jadi ibu, punya bayi, mengasihi juga, pasti kan agak jarang bisa keluar untuk syuting gitu kan. Jadi aku lebih banyakin ke bisnis, dan ternyata memang ternyata sibuk banget ternyata ngurusin bisnis ini, tapi masih bisa ngeliatin anak, masih bisa menyusui anak gitu. Jadi Oke. membantu banget. Nah, selama pandemi pun aku bikin piring ini dan ternyata sukses gitu. Jadi pandemi ini jangan membuat kita lemes atau kayaknya nggak bakal berhasil. Enggak juga loh, ternyata pandemi ini juga aku tetap bisa sukses gitu, bikin bisnis baru. Oke. Aku tertarik dengan tadi Sandra bilang aku meskipun bisnis kerja tapi tetap nyusuin anak. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana bagi waktunya sih sekian banyak, terus juga syuting dan support system seperti apa yang biasanya di rumah tuh dilakuin? Ya, support system pasti ada mbak ya, ada Yes. aku, dan anakku ini memang tidak boleh ditinggal sama orang luar, jadi pasti ada mamaku sih. Jadi mamaku selalu ada ketika aku harus keluar syuting iklan misalnya. Jadi aku tuh syutingnya tuh yang penting-penting aja. Kalau syuting TV biasa aku nggak mau keluar nih, tapi kalau syutingnya penting kayak iklan yang udah 1 tahun, kemudian brand-brand aku yang aku pegang gitu, ya aku keluar syuting, dan itu ada mamaku. Paling suami kalau nggak penting-penting banget dia ya di rumah gitu, jadi ngebantu banget. Nah biasanya tuh kalau aku udah syuting tuh aku pompa dulu nih asinya gitu. Jadi memang ribet sih ya yang jadi seorang ibu tuh ya, apalagi aku mengasihi 2 tahun, terus anakku kan bedanya cuma 1,5 tahun, jadi tuh dua-duanya nih anak asi, dan 2 tahun 4 tahun, dan itu sukses sih. Aku keluar kota bawa pompa asi, bawa freezer kayak gitu. Jadi Kalau udah niat tekad ya sebetulnya sih, udah, balik ke situ lagi. aku baru selesai melahirkan 1 bulan, si ayam bini aku udah kirim aku kemana-mana.
Udah roadshow kemana-mana, baru melahirkan 1 bulan loh. Berarti Itu support system itu sebetulnya paling penting ya dalam paling penting banget. Iya, kalau nggak ada support system, aku nggak akan bisa berkarir selama menjadi seorang ibu gitu. Oke, tadi tadi kan kita bicara jadi ibu juga banyak tantangannya sambil bisnis. Nah, balik lagi kalau bisnis itu kan kita harus baca strategi, harus baca Iya, pintar, baca peluang ya nggak sih? Nah, iya. kalau beberapa bisnis yang Sandra jalanin, apa challenge dari masing-masing bisnis itu? Kalau aku tuh kita tuh harus update banget. Kalau aku ya semua bisnis yang aku jalanin ini kita tuh harus sangat update sekali. Kayak misalnya aku keluarin kosmetik. Zaman sekarang orang tuh suka banget yang namanya kosmetik makeup karena orang tuh suka foto, bikin konten. Nah, Ya kan, bikin konten makeup 3 menit, kemudian bikin reels, bikin TikTok, Instagram, ini itu. Wah, aku bilang wah ini orang ini semuanya tuh lagi gila-gilanya untuk bikin konten, lagi suka-sukanya bikin ini itu, suka makeup gitu. Jadi kita bikin yang bagus, kita bikin yang makeup yang kepake setiap hari, kepake di kantor, kepake untuk bikin konten, kepake untuk semua orang. Karena cewek itu akan merasa happy kalau dia tuh makeupnya cantik gitu. Karena mereka akan merasa happy kalau makeupnya ini, kan aku jualannya makeup dari aku ini kan aku lagi hamil, jadi ini aman untuk ibu hamil dan menyusui juga gitu, dan halal juga gitu. Jadi aku jual ini benar-benar aman untuk dipakai semua orang dan semua profesi. Dan yang aku buat juga itu, aku harus lihat nih, oh lagi trennya misalnya lip matte, oh lagi trennya sekarang lip and cheek, bisa dipakai di sini, di lipstick sama di sini. Jadi bisa dipakai di bibir, bisa pakai di sini. Oh lagi trennya warnanya gold apa eyeshadow gitu. Oh lagi trennya warna ini. Jadi aku tuh kalau makeup itu sebulan sekali tuh pasti ada barang baru. Dan untuk emas, nah ini agak cepat nih ininya pergerakannya. Karena aku tahu ketika aku jualan emas ini, jadi aku jualan secara online dan offline gitu. Nah di daerah tuh emas ini aku sangat perbanyak offline store. Dan aku oh juga ya? partneran sama toko-toko emas di sana gitu. Jadi Hmm. aku partneran sama toko-toko emas di sana, dan orang kan mikir, aku kan mikir wah bakal aku nggak ini soalnya emas gitu, bukan aksesoris tapi emas gitu, dimana emas ini bisa kita jual lagi atau kita bisa lebur lagi gitu. Aku pikir susah nggak ya jual emas untuk Indonesia, ternyata orang Indonesia tuh suka sekali yang sama yang namanya emas. Jadi mereka bisa koleksi dan 2 minggu sekali ada barang baru mereka pasti ambil gitu. Ternyata orang daerah ini sangat-sangat suka untuk menyimpan emas gitu. Nah, karena pasarnya begini, target market aku begini, jadi aku keluarin setiap 2 minggu sekali, dan aku selalu tanya daerah ini sukanya apa, daerah ini sukanya apa. Jadi aku setiap 2 minggu itu aku selalu bilang, oke kita bikin sesuai dengan daerah yang ini, seleranya kita bikin sesuai daerah yang ini gitu. Jakarta juga semua punya selera masing-masing gitu. Kalau orang Jakarta sukanya yang simple-simple, kalau daerah sukanya yang lebih mungkin bermotif gitu. Jadi ternyata kalau misalnya kita suka banget dan kita ngikutin banget, dan aku selalu ngeliat nih, kalau ketika aku produce barang baru, sebelum itu aku udah bikin riset dulu. Kita bikin riset dulu. Setiap hari tuh kita nggak pernah berhenti bekerja ya. Kita bikin observasi dulu klien kita tuh seperti apa gitu. Maunya seperti Oke. apa, yang suka tuh seperti apa. Dan tren itu harus sangat diikuti. Kalau kita nggak ngikutin tren, kita akan you will be gone. Yang namanya tren itu harus selalu kita ikutin. Kalau untuk urusan kosmetik, fashion, kemudian juga gold itu kita harus ngikut tren banget. Kalau properti mungkin gitu-gitu aja gitu, makanya gampang. Tapi kalau misalnya fashion itu, kemudian kosmetik dan juga gold ini sangat-sangat harus ngikutin tren. Jadi kita nggak boleh santai-santai aja, habis itu cuma jualan tuh santai, nggak bisa begitu. Jualan, cek gimana pasar, oh misalnya kurang suka, tarik, bikin lagi yang baru, karena emas itu kan bisa dilebur. Dan kalau emas ini kita bilangnya kan tidak akan rugi kalau misalnya investasi emas, karena emas itu bisa dijual lagi dan bisa dilebur lagi gitu. Berarti strategi marketing dari masing-masing bisnis tuh pasti beda-beda ya? Beda-beda banget, aduh beda-beda banget. Orang tuh beda-beda banget. Setiap lokasi, setiap daerah itu beda, seleranya tuh beda-beda gitu. Beda-beda Nah, ini banget. Dan aku mau tanya lagi, kalau misalnya pebisnis pemula, ini kan Sandra sudah sekian tahun. Nah, kalau pebisnis pemula, dia mau memajukan bisnisnya dia, sebaiknya untuk kategori awal, mengikuti pasar dulu kah? Atau tetap idealis, aku maunya kayak gini nih yang aku mau, atau dia tetap, ya pasar sukanya seperti ini, gitu.
harus digabungin sih sebenarnya. Aku selalu menggabungkan itu. Harus dimotif gitu. Kita bisa idealis. Aku sebenarnya lumayan idealis loh. Aku sebenarnya lumayan idealis. Kayak misalnya waktu itu aku kosmetik ya. Lagi tren lipstick Rihanna pakai warna hitam, warna ungu gitu. Aku langsung kayak, lagi tren warna gelap, hitam, ungu. Aku bilang, iya lagi, tapi kayaknya kalau diaplikasikan ke orang Indonesia, mungkin yang pakai cuma influencer atau public figure yang berani aja. Sedangkan aku pun nggak akan berani pakai lipstick warna hitam dan ungu gitu. Jadi kalau aku enggak deh, aku harus modif nih, atau ungunya dibikin agak fuchsia atau magenta gitu. Jadi atau mungkin merahnya dibikin agak marun, agak gelap gitu. Jadi aku sebenarnya memodif apa yang menjadi yang aku suka ya, yang idealis sama yang ngikutin tren, yang ngikutin pasar. Jadi kadang-kadang kita harus ketemu di titik tengah gitu loh. Harus gitu. Kayak misalnya berjalan bersama ya. Berjalan bersama, kayak misalnya jualan emas pun, misalnya orang daerah sukanya mungkin yang segini antingnya, tapi kan rame kayaknya. Misalnya kalau aku kan Sandra Dewi Gold ini namanya juga Sandra Dewi Gold. Sandra Dewi mungkin kayaknya nggak terlalu heboh banget, orangnya kan simple gitu. Gimana caranya aku bikin mungkin banyak motifnya tapi agak sedikit simpel ya, aku bikin agak kecilan atau agak pendekan gitu. Jadi memang kita harus idealis penting, tapi ngikutin pasar juga harus. Jadi harus ketemu di titik tengah di mana orang juga masih bisa menikmati apa yang kita suka gitu. Oke. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini nih, kita tahu kan pasti banyak sobat bisnis yang dalam kondisi pandemi juga mencoba bertahan gitu. Banyak yang sedang atau mungkin sedang memulai, karena kita tahu kan banyak mungkin ada pengurangan karyawan di beberapa perusahaan ya pasti. Nah, dari situ memunculkan ide-ide bisnis bagi para yang orang yang tadinya bekerja akhirnya tidak bekerja lagi, dia memutuskan untuk kayaknya bisnis aja deh gitu. Iya. Nah, Sandra sendiri gimana cara mempertahankan bisnis atau kiatnya di dalam kondisi pandemi seperti sekarang? Iya, tentu saja nggak mudah ya. Pertama kali ya kita menghadapi pandemi, aku juga kayak, aku kan mau mulai bisnis ini, habis itu nggak lama pandemi gitu kan. Aduh, aku juga pikir, sanggup nggak ya gitu. Aduh, bisnis baru umur 3 tahun, 2 tahun, terus kena pandemi, efek dan imbasnya semua orang ketakutan dan hanya membeli vitamin doang nih. Sedangkan yang aku jual kan bukan vitamin gitu kan, atau bukan obat ya, atau alat kesehatan ya. Alat kesehatan gitu. Aku juga tadinya tuh takut gitu. Cuman yang namanya manusia, itu yang aku yakinkan adalah yang namanya manusia itu ketika dapat suatu masalah kayak kita pandemi seperti sekarang ini, kita tuh kaget itu cuma sebentar. Orang-orang kita tuh kaget sebentar gitu, kayak shock kan. Tapi lama-lama kita tuh harus bertahan. Kita tetap harus menikmati hidup gitu. Kita harus tetap bersemangat, harus berjuang gitu. Nah, awal-awal itu awal pandemi aku agak sedikit ngerem nih. Aku lihat dulu nih gimana orang lagi panik, aku agak sedikit ngerem. Nah, ketika orang-orang sudah bosan untuk panik dan ketika orang-orang sudah mulai bangkit lagi untuk menikmati hidup, aku gas lagi bisnis aku keluarin lagi barang-barang yang bagus. Nah, tentunya aku dibantu ya. Aku untuk transaksi nih. Nah, ketika pandemi udah mulai lumayan, udah sekitar tahun lalu tuh udah enakan tuh, udah 6 bulan tuh kan udah lumayan nih. Semuanya udah akhir-akhir tahun ya. Akhir-akhir tahun tuh semua orang udah capek parno, udah capek hidup kayak nggak jelas sampai kapan pandemi. Kita kan mikirnya sebulan, 2 bulan, 6 bulan gitu. Kok nggak kelar-kelar gitu ya? Ya udah kan. Jilidnya banyak gitu kan. Iya, gitu kan. Tapi kan kita masih bertahan, kita harus tetap menikmati hidup ini dengan tetap prokes, menjalankan protokol kesehatan, tapi kita harus tetap hidup dan menikmati hidup gitu. Nah, di situ tetap banyak tuh transaksi yang masuk gitu. Nah, memang aku tuh nggak banyak keluar rumah, misalnya ke bank segala macam. Makanya aku menggunakan Biznet dari CIMB Niaga, di mana transaksinya tuh gampang banget. Aku sambil ngurusin anak, aku bisa ngeset nih transaksinya nih. Transaksinya nih mau jam berapa, mau tanggal berapa, mau berapa, tinggal aku approve. Kemudian untuk bayar pajak, aduh nggak mungkin kan aku bayar pajak harus ke bank, terus harus misalnya ke kantor pajak ngurusin ini itu. Kemarin tuh sempet tuh kayak kan aku ya wajib pajak ya, aku wajib pajak, lu bayar pajak rapi, tiba-tiba ternyata ada kurangnya gitu. Waduh, aku bilang perasaan saya udah bayar semua ya Pak, ya kok masih ada kurangnya nih. Iya nih Mbak Sandra, ternyata kurangnya cuma sedikit sih, cuma kan yang namanya wajib pajak mau kurang 100.000 kayak 200.000 kayak masih ngaruh ya, tetap.
Karena kita kan udah berusaha ngitung sebaik mungkin, lapor pajak sebaik mungkin, tapi ternyata masih ada kurangnya. Dan ketika lagi pandemi kayak gini, aku nggak bisa ke kantor pajak atau ke bank secara cepat. Akhirnya aku pakai bisnis ini untuk bayar pajak, untuk bayar gaji karyawan juga gitu. Jadi karyawan-karyawanku tetap aku transfer setiap bulan melalui Bisnet ini. Jadi Bisnet dari CIMB Niaga nih, semua transaksi tuh enak banget. Aku ngerasain semua penjualan bisa terdetek dengan baik, aku bisa lihat dengan baik semuanya. Kemudian semua transaksi itu aku input datanya, tinggal aku approve. Jadi memang berarti, dengan Bisnet dari CIMB Niaga tuh aku merasa sangat-sangat terbantu untuk mempertahankan bisnisku selama pandemi ini. Berarti ngebantu banget sih Biz Channel @CIMB Niaga ini, kebantu banget ya dalam kondisi pandemi seperti kemarin. Membantu banget kegiatan Mbak Sandra. Biz Channel @CIMB ini sangat ngebantu banget ya. Terutama kalau kita berbicara mengenai pas pandemi kemarin kan, kebanyakan orang juga pembelanjaan atau pembelian itu kan secara online. Iya, betul. Semuanya gitu kan, pasti ya jalur pendistribusian kita kan jadi pasti berubah dong. Yang tadinya mungkin kita datang ke pasar secara offline, akhirnya berubah menjadi ke online gitu. Nah, apakah merubah strategi marketing dari bisnisnya Mbak Sandra sendiri nggak sih? Nah, memang tadinya aku sebelum pandemi itu ada offline dan online gitu. Tapi memang aku sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Sebelum pandemi ini kita juga sudah tren banget nih belanja online gitu. Karena kan untuk kita yang sangat sibuk atau semuanya itu online, bahkan sekarang grocery saja online, ya kan? Jadi memang aku dari awal sebelum pandemi aku sudah bilang ke tim aku, kita ini harus banyak jualan online. Karena kalau online kuat, kita akan sangat bertahan. Zaman sekarang orang itu belinya online. Zaman sekarang aku semuanya online sih. Kadang-kadang kita datang ke toko, ke offline store, itu kadang-kadang barangnya nggak ada. Tapi kalau kita beli online, pasti ada. Sampai paket terus ya, paketan terus datang gitu ya. Makanya aku dari awal aku bilang kita itu tinggal di zaman yang zamannya sekarang, zamannya online gitu. Dimana kita harus jualan barang, semuanya produk tuh harus kuat di online. Jadi dari awal aku bikin, aku ngikutin perkembangan zaman. Offline store boleh kuat, tapi online nggak boleh kalah kuat. Karena semua orang kebanyakan ternyata pas kita cek juga transaksi itu lebih banyak online daripada offline. Jadi memang dari awal aku sudah menguatkan di online ini sehingga memang ketika pandemi offline kita misalnya tutup, mall tutup, ya nggak apa-apa karena kita bisa jualan kuat di online. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Jadi tetap distribusi online ini sangat kuat gitu. Betul. Karena kita udah siap. Karena aku pun ngerasain gitu. Kebetulan saya juga ngurusin bukan bisnis ya. Kebetulan saya punya usaha kesehatan gitu. Jadi emang saya praktik juga. Jadi kayaknya memang pandemi kemarin tuh bener-bener yang wow banget dampaknya. Wow, kita bisa bertahan aja kayaknya udah sujud syukur nggak sih? Ya betul. Sujud syukur gitu. Kayaknya ya setelah mungkin tahun ini mungkin sudah mulai bangkit mungkin. Nah, apa sih sebetulnya Mbak Sandra sendiri tips dan triknya gitu supaya juga memberikan saran gitu untuk para sobat bisnis yang mungkin gimana ya caranya supaya bisa bangkit lagi gitu. Apa sih motivasi yang bisa Mbak Sandra kasih gitu ke teman-teman sobat bisnis? Kalau buat aku kita harus bangkit lagi gitu. Karena mau sampai kapan? Aku juga ngerasa selama ini tuh aku udah dari awal pandemi aku tuh udah tiarap 6 bulan. Maksudnya aku menunggu kapan pandemi ini berakhir. Ternyata nggak berakhir dan pandemi ini akan menjadi endemi. Kita harus hidup dengan keadaan seperti ini. Kita harus hidup dengan virus ini. Gitu. Kita harus bertahan dan harus bangkit. Kalau kita tidak bertahan dan nggak bisa bangkit, ya kita akan tiarap terus. Karena ini virus akan selalu ada, gitu. Tadinya kan kita berharap 1 bulan, ya kan? Dulunya kan bulan, 6 bulan, kok udah setahun, udah 2 tahun masih ada, malah makin gila. Tapi sekarang udah lumayan ya, Indonesia sangat baik sekarang gitu. Nah, ketika aku sadar, wah ini sekarang pandemi ini akan menjadi endemi, kita harus bangkit, kita harus berani, tetap prokes, tapi kita harus bangkit, kita harus tetap berkarya gitu. Karena gimana pun manusia ini adalah makhluk hidup yang sangat pintar. Kita dikasih berbagai macam virus ini itu
sebentar aja kita paniknya. Tapi habis itu kita harus bertahan, kita harus bangkit lagi gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau bikin bisnis, kalau aku sih ya, aku bikin rekening giro usaha di CIMB Niaga gitu. Jadi kita kan perlu transaksi juga nih, apa, sama transfer juga sama stakeholder. Kemudian, nah ini nih yang aku paling senang adalah aku tuh bisa transaksi antar bank, ya, antar bank sama bank itu biayanya tuh free 100 kali transaksi per bulannya. Aduh, Seru ya. Ibu-ibu carinya yang kayak gitu kayaknya. iya kan, 100 transaksi loh bisa free kan, lumayan banget. Biasanya tuh kalau transaksi antar bank, ya ampun, kena lagi biaya. Kalau ada 100 transaksi gimana sebulan? Nah ini free 100 transaksi per bulannya untuk antar bank gitu. Kemudian jasa gironya juga lebih tinggi dan biaya admin per bulannya juga sangat rendah gitu. Jadi kalau aku terbantu banget menjalankan bisnis ini dengan memakai semua layanan dari CIMB Niaga. Kalau aku sih sangat-sangat merasa terbantu gitu. Oke. Itu tips dan triknya ya teman-teman sobat bisnis. Karena kayak kalau bukan kita yang bikin motivasi juga untuk diri kita sendiri supaya bangkit, kayaknya ya susah juga ya, karena kita emang harus, ya mau nggak mau kita harus menjalankan. Sampai kapan kan? Nunggu 1-2 bulan. Nah, tadi Sandra sudah sekian tahun berbicara, sudah pala melintang di dunia bisnis. Nah, saya juga punya nih Sandra, sahabat sobat bisnis lagi, yang nanti akan menjadi narasumber yang selain Sandra. Dia masih muda, umurnya jauh di bawah saya kayaknya. Masih yes. Jauh di bawah kita, mamah-mamah ini. Seorang CEO dari Bepah Kopi, bisnisnya sudah sampai internasional. Keren banget Sandra. Sosok yang satu ini juga merupakan bagian dari Kejar Mimpi Youth Warrior. Kita invite aja ya, aku invite dulu. Wait. Ini banyak banget yang mau ikut ke pembicaraan kita kali ini nih Sandra. Sandra boleh sambil hai dong ke teman-teman sobat bisnis. Hai semua. Ini banyak banget yang pada nanyain. Kita juga nanti di akhir acara ya akan ada pertanyaan terbaik 3 orang. Jangan lupa yang bisa. Nah ini sudah ada. Halo. Halo. Oke. Halo Kak. Sandra, aku perkenalkan ini Halo, namanya Sandra. Mas Wiga. Mas Wiga ini adalah CEO dari Bepah Kopi. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak kayaknya ya. Betul Kak. Siap. Oke. Wiga, sehat kah dirimu? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat banget nih. Sehat, Senang apalagi banget. mau live bareng Sandra. Dia nggak sabar banget loh. Dia cerita. Itu dia. Aduh, aku tuh gak sabar ketemu nggak sih sama Sandranya gitu loh. Aku dengar dia luar biasa banget ya, tadi sebelumnya tim dari apa Kejar Mimpi itu udah cerita tentang kamu, ya emang kamu hebat banget. Semoga ya impian orang tua kan, semoga anak-anakku juga sehebat Wiga nantinya, bisa bisnis. Amin. Semoga Kak bisa, pasti bisa. Malah harus lebih dari Wiga. Ya kan Kak? Gitu dia. Ya. Iya, betul banget Kak. Nah, Wiga, aku mau denger dulu. Tadi aku udah ngobrol panjang lebar sama Sandra. Sandra, aku izin nanya Wiga dulu ya. Wiga, gimana sih awal cerita kamu tuh bisa ada hadir Bepah Kopi tuh kayak gimana, Wiga? Boleh di-share ke teman-teman sobat bisnis? Boleh Kak. Jadi tuh Bepah Kopi itu lahir dari problem masalah-masalah para petani kopi kita yang ada di Indonesia. Kalau Kakak tahu, di Indonesia ini potensi kopinya itu paling besar loh di dunia. Kita tuh punya sekitar 1,2 juta hektar lahan kopi, dan potensi kopi kita ini, lahan kopi kita tuh paling gede. Kita kalahin Brazil, kita kalahin Vietnam, bahkan semua negara itu lahan kopi yang ada di Indonesia itu paling gede. Wiga itu lahir dan besar dilahirin ibaratnya tuh di bawah pohon kopi lah. Karena apa? Karena kakek itu dulu tuh waktu masa-masa zaman Belanda dulu, dia tuh membersihin hutan untuk ditanami kopi di daerah Gayo, Aceh. Terus orang tua juga petani kopi. Terus dari kecil mengalami bagaimana bahwasanya para pengumpul-pengumpul di desa itu tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk para petani. Jadinya pada masa paceklik segala macamnya, petani-petani itu harus mengutang kepada para pengepul ini.
Dan pas udah panen kopinya tuh diambil semua. Terus harganya itu cukup rendah, sedangkan kalau kita lihat di market, di pasar, itu di pasar nasional, apalagi di pasar ekspor itu harganya itu cukup tinggi, sedangkan dibeli ke petani itu dengan harga yang cukup rendah. Hingga apa? Wiga merasain tuh, karena Wiga dari desa gitu ya, dari desa, bahkan kalau kopi itu kan ditanam di ketinggian 1200 mdpl tuh di pegunungan, jadinya tuh banyak teman-teman Wiga karena ayahnya petani kopi, semua itu nggak bisa ngerasain pendidikan, Kak Sabrina. Ya, akhirnya apa? Ibaratnya dari 1 sampai 10 anak petani itu mungkin 8 sampai 9 diantaranya itu bahkan nggak melanjutkan SMA atau bahkan nggak bisa melanjutin kuliah ibaratnya. Jadi itulah faktornya. Maka dari itu setelah Wiga alhamdulillah dapat melanjutkan pendidikan di Jakarta, Wiga concern banget nih di international business. Kenapa? Karena komoditas yang paling gede di dunia kan setelah minyak itu adalah kopi, Kak Sabrina, Cassandra. Jadinya apa? Setelah melihat bahwasanya ini permasalahan ini harus kita selesaikan. Wiga datang dari Gayo Aceh, Wiga lihat permasalahan di Aceh seperti itu, di Jawa, Jawa Tengah, bahkan Toraja, Sulawesi, Papua, semua mengalami permasalahan yang sama. Akhirnya karena permasalahan inilah kami menciptakan Wiga bersama tim Bepah Kopi menciptakan yang namanya Farmer to Customer Concept. Kami cipta nih gimana kami bermitra bersama petani-petani ini, kopinya itu kualitasnya itu kita edukasi lagi petaninya untuk meninggikan kualitasnya, kita beli dengan harga yang cukup tinggi. Ibaratnya kita perbaiki ekonominya dan kopinya itu kita distribusikan ke pasar nasional, bahkan kita ekspor. Beberapa bulan lalu kita ekspor ke Kazakhstan, ke beberapa negara seperti itu. Ini yang membuat akhirnya mitra-mitra petani kita itu bisa hidup dengan sejahtera, bisa hidup dengan nilai ekonomi, mendapatkan nilai ekonomi yang lebih untuk kopinya. Kan kopi itu kebanyakan 1 tahun sekali panennya. Jadi itu harus mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Karena dia akan mengharapkan nih bagaimana panen raya ini bisa beli susu anak, mungkin kayak gitu, bisa bayar sekolah anak, bagaimana harapan-harapan dari petani itu bisa kita wujudkan, anaknya bisa sekolah, sampai bahkan apa yang diingini sama petaninya itu bisa dia realisasikan. Itulah kenapa awal Bepah Kopi dibentuk. Gitu Kak Sabrina. Oke, Mbak Sandra, aku boleh kasih tepuk tangan dulu nggak sih buat Wiga? Menurut aku itu keren banget nggak sih Mbak? Iya kan? Kamu keren banget deh Wiga, beneran deh. Mewakili anak muda dari daerah, memajukan daerahnya, dan sempat mikirin untuk masyarakat sekitarnya nggak sih? Itu keren banget Wiga. Makasih banyak, makasih banyak. Mbak Sandra juga kan berasal dari daerah sebelum pindah ke sini kan? Jadi pasti mungkin relate banget dengan apa yang Wiga ceritain ya Mbak? Ya, aku juga anak daerah, aku bakal beli itu. Nah, sudah berjalan berapa lama sih Bepah Kopi ini Wiga? Dari awal? Kalau dari awal, jadi itu kalau misalnya kita bilang dari awal, Wiga paham banget kopi itu memang itu mulai dari kecil Kak, mulai dari kecil itu dibawa sama kakek kan. Kami tuh bawa kopi itu kan dulu tuh karena di Gayo itu pegunungan, jadi kami tuh harus ngelewatin gunung untuk ngantar kopi ke para pengepulnya. Jadi itu kopi yang udah kami ibaratkan ada di kopi itu proses natural yang udah kita proses tuh di atas gunung itu. Jadi itu kita jalan kaki itu sekitar ibaratnya tuh kalau misalnya lurus ya sekitar 50 km lah gitu ya. Kita jalan kaki itu dulu waktu kecil. Itu nganterin kopinya itu ke para pengepul yang ada di kota kecilnya lah. Karena dari situ mereka bawa ke para pengepul besarnya di kota gede. Kayak gitu. Jadi itu mulai dari kecil sebetulnya. Mulai dari kecil itu sama kakek, sama ayah itu udah ngebawa kopi. Bahkan nggak kan dulu tuh kalau di daerah sana itu belum ada jalan yang aspal gitu loh Kak, jadinya kita harus nenteng kopinya, bahkan ditunggu di balik gunung untuk ngantar kopinya. Terus setelah Bepah Kopi bisa jadi startup seperti ini, itu waktu Wiga kan fokus banget nih belajarnya tuh waktu itu untuk bisa bisnis kopi ini. Jadinya pas Wiga semester 4 kuliah itu tahun 2018-2019an lah ya. Di situ Wiga udah mulai itu di Jakarta.
Wiga udah mulai mikirin bisnis Bepah Kopi ini. Dulu bisnis Bepah Kopi itu ditolak, Kak. Bepah Kopi katanya tuh ditolak bisnisnya. Bahkan ditolak sama dosen dulu ya, ada salah satu dosen nolak. Bahwasanya konsep ini nggak relate sama bisnis yang sekarang. Karena kamu punya uang berapa, Wiga, untuk bisa ngebangun bisnis yang seperti ini. Ini memang bisa mensejahterakan petani, tapi kamu nggak punya uang yang cukup. Karena apa? Karena kan Wiga sekolahnya pakai beasiswa ya, kayak. Jadi itu nggak punya uang karena bisa kuliah aja karena ada beasiswa gitu. Itu memang nggak punya uang yang gimana gitu. Tapi karena penolakan itu katanya ini udahlah, nggak usah mimpi, kamu bisnis ini bisa jalan. Tapi karena dengan penolakan itu, akhirnya tuh dari penolakan itu Wiga ingat banget tuh, Kak. Wiga cuma punya uang 70.000. Akhirnya Wiga pergi ke tempat buku bekas, beli buku bisnis, Kak. Beli buku bisnis, sekitar 1-2 buku Wiga beli. Belajar, kan Wiga tuh anak hubungan internasional kan. Jadi itu Wiga belajar bisnis gimana cara dapetin uang, segala macamnya. Akhirnya apa? 1-2 bulan setelah itu, Wiga ikut acara salah satu acara startup gede ya di Indonesia, dan Wiga jadi juara. Terus setelah belajar dari situ lagi, bisnis Bepah Kopi dapat investor yang alhamdulillah gede banget. Dan ini semua karena penolakan itu, karena memang Bepah Kopi dibangun dari awalnya itu bagaimana bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, bagaimana bisa membuat hidup orang lain itu lebih bermakna. Makanya mungkin karena itu Allah sayang sama Bepah Kopi, nggak mau Bepah Kopi ini nggak jadi sebuah perusahaan dan akhirnya jadi perusahaan gitu, Kak. gitu. Yang aku boleh garis bawahin mentalitas nggak mudah berhenti, nggak mudah putus asa, itu kayaknya yang ada banget di Wiga dalam membesarkan Bepah Kopi. Tapi pernah nggak, Wiga, ada momen mungkin, aduh kayaknya udah deh, kayaknya ini nggak bakalan bisa, ini kayaknya apa ini udahan aja ya bisnisnya. Pernah nggak sih Wiga ada kayak gitu, atau momen kayaknya aku perlu cadangan bisnis lain kayak, atau apa yang plan B-nya, rencana lain, dan apa titik akhirnya Wiga balik, ini harus jadi nih bisnisnya? Boleh nggak di-share? Boleh, Kak. Jadi gini, konsep Bepah Kopi di awalnya itu nggak ada yang nerima, bahkan dosen Wiga nggak nerima, orang-orang nggak menerima, karena ini karena kalau memikirkan dampak untuk orang lain itu cuan di bisnisnya itu nggak akan gede, itu pasti, ibaratnya gitu. Terus yang Wiga pikirkan adalah Wiga pernah dapat satu kata-kata ya dalam buku, gini katanya. Bisnis yang paling miskin adalah bisnis yang hanya menghasilkan profit, katanya. Dan bisnis yang paling kaya adalah bisnis yang bisa menghidupi orang banyak. Bagaimana bisnis kamu itu berguna bagi customer, bagi karyawan kamu, bagi semua orang yang melihat bisnis itu. Jadi gara-gara itu Wiga percaya banget. Wiga bangun bisnis ini bukan untuk hari ini, Wiga bangun bisnis ini untuk masa depan. Kayak gitu. Makanya dari situ orang bilang nih, Wiga udahlah, lebih bagus kamu sekolah aja dulu, ibaratnya gitu. Ibaratnya kamu kan waktu masa kuliah itu ibaratnya walaupun beasiswa kan ada bayaran tunggakan apa gitu ya, Kak. Itu aja masih susah ngebayarnya, bayar kos aja masih susah itu ibaratnya. Tapi karena memang udah jauh-jauh dari Aceh terbang gitu ya, jadi semangat nggak mau gagalnya itu membara banget. Aku nggak mungkin gagal itu, karena mungkin rasa iman gitu, kayak ada Allah aja kasih orang lain untuk bisa bisnisnya besar. Masa Bepah Kopi yang memang bisa untuk memberikan dampak yang positif untuk orang banyak kok nggak bisa sukses. Karena itulah Wiga akhirnya datengin orang banyak, kenalin ini, kenalan itu, bahkan acara-acara startup, acara-acara investor Wiga datengin terus sendiri, dan disitulah Wiga titik baliknya, dan banyak banget masukan-masukan dari mentor ya, masukan-masukan dari mentor, baca-baca buku, itu yang membuat bisnis Bepah Kopi itu kaya, dari mulai segi social impact, segi bisnis development-nya, dari segi model bisnisnya, dari segi pemasukannya, segala macamnya. Dari situlah akhirnya dari awalnya pengen ibaratnya gimana caranya Bepah Kopi ini bisa berjalan,
dan di step selanjutnya adalah Bepah Kupi ini harus besar kayak gitu, dan Allah merestui, dan saat ini ya Bepah Kupi terus jalan, dan kita juga banyak dibantu sama si Aim Biniaga gitu kan. Ini aku suka banget kata-kata Wiga tadi ya, Sandra, ya. Mungkin bisnis kalau mementingkan profit aja itu bisnisnya miskin. Bisnis tapi untuk menghidupi orang banyak, itu yang sebetulnya kita jalanin ya. Mungkin ya seperti itu ya, Wiga. Ada pesan nggak sih, Wiga, buat sobat bisnis yang masih muda kayak Wiga, lagi ngerintis nih, lagi aduh kayaknya berdarah-darah ini bisnis, gimana caranya? When we are young, kita masih muda. Wiga masih ibaratnya masih di bawah 25, masih muda banget. Jadinya apa, teman-teman yang di luar sana, when we are young gitu, di saat kita masih muda nih, take the big risk kayak itu. Resiko ambil aja, mau sebesar gunung itu ambil aja kayak gitu. Karena apa? Ketika kita bisa mengambil resiko, disitulah kita mulai belajar. Karena kalau misalnya kita terus ada di zona nyaman, kita nggak akan pernah maju kayak gitu. Bisnis itu kayak games dia. Bisnis itu kayak games. Ada di mana level 1, level 2, level 3. Dan semakin kita ikuti levelnya itu, semakin permainan itu semakin seru. Awalnya mungkin gimana mikirin ngejalanin bisnisnya. Yang kedua kita mikirin gimana dapetin duit dari bisnisnya. Yang ketiga bagaimana produknya itu bisa terus berkembang. Yang keempat gimana para pembelinya itu lebih banyak gitu. Jadinya apa? Untuk anak muda sekarang, percaya deh, bisnis itu seru banget kayak gitu. Di saat kita masih muda dan kita mengambil resiko, kita percaya sama bisnis kita, ibaratnya setelah kita percaya sama bisnis kita, mulai dari dunia ini, mulai langit dan bumi semuanya ngebantu kita. Apalagi kita berdoa. Kan semua rezeki itu datangnya dari langit. Jadi nggak usah takut kalau misalnya produk yang kita buat nggak akan laku. Bahkan batu dijual pun laku ya, gitu. Jadinya apa? Mulai. You have to start kayak gitu, dan take the big risk and you have to success. Pasti sukses deh. Siapa yang jamin? Nggak ada manusia yang menjamin, tapi Tuhan kita lah yang menjamin kalau kita akan sukses. Resiko itu ada, tapi ya levelnya itu kan terus meningkat, dan itu adalah permainan yang harus kita lalui. Jadi seru banget. Jadi harus ambil resiko dan pasti sukses. Gitu Kak. Sandra kayaknya terkesima Kak gitu, Ya, dari tadi cuma diam aja. Aku senang banget sih Wiga punya iman yang besar ya. Terus aku senang banget orang punya iman yang besar, karena ketika orang punya iman yang besar, sesuatu yang tidak mungkin tuh jadi mungkin gitu. Betul. Karena iya, kita harus punya iman yang besar, kita bisa dapetin apa yang kita mau. Itu benar banget. Karena hidup tuh nggak selalu sempurna gitu. Hidup tuh nggak ada yang sempurna. Semua orang harus berjuang, semua orang harus bertahan, dan semua orang harus punya tujuan. Itu yang aku suka banget. Betul. Betul Kak Sandra. Karena apa Kak Sandra? Bepah Kupi itu sebetulnya nggak akan jalan. Karena apa? Wiga nggak punya duit gitu. Tapi tiba-tiba investor gede dari luar negeri, dalam negeri tiba-tiba ngasih duit. Itu kan ibaratnya kalau melihat Wiga masih mahasiswa, nggak punya backupan apa-apa, kok tiba-tiba dia berani ngasih. Dia cuma bilang gini loh Kak Sandra, I believe in your character katanya. Dia percaya cuma sama karakter Wiga, sedangkan dia nggak punya apa-apa. Dan mereka percaya. Dan itu kalau bukan dari yang maha kuasa, dari mana lagi? Ya, kayak gitu. Kamu buat jomblo-jomblo ya, aku Wiga ini high quality menurut aku. Tuh Wiga dipromosiin tuh Wiga. Pun ya, suami tuh yang kayak Wiga gini, yang berkarakter. Aku memilih karakter laki-laki. Bukan laki-laki ini siapa, anak siapa enggak, tapi karakter. Karakter tuh penting banget untuk menjalani hidup kita sehari-hari sampai ke depannya gitu. Penting. Kayak investor ngeliat karakter kamu gitu. Kayak aku nggak nyari suami, aku juga cari karakter juga. Jadi karakter tuh penting banget. Makanya punya karakter yang baik. Semoga anak aku bisa kayak Wiga ya, berkarakter Bisa Kak. Harus kita latih dari kecil dah. Harus bisa ngelihat peluang, betul. Atau mungkin pasti. Nanti ada kolaborasi Bepah Kupi dengan Sandra Dewi mungkin. Boleh banget malah. Next project juga mungkin ya. Aku senang banget sih anak muda kayak Wiga gini, bener-bener yang bikin anak-anak muda yang lain semangat gitu. Kadang-kadang kan zaman sekarang mungkin banyak anak-anak yang ya udah punya orang tua yang oke, jadi males untuk berbisnis gitu kan. Karena aku sendiri juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dan aku juga anak pulau kan gitu, dan aku juga merantau di Jakarta cukup lama. Jadi mungkin kalau kayak aku sama Wiga gini, kita berani mati aja gitu, karena kalau mati ada yang nolongin.
Betul, betul Kak. Kalau ada apa-apa sama kita juga nggak ada yang nolongin. Mau ngarepin siapa yang Betul. nolongin, mau nolong diri sendiri. Iya. Jadinya ya udah, gas aja, tabrak aja semua, berani aja udah ya kan Kak. Iya, bener. Aku Betul. setuju. Ya, jadi mental kita orang-orang kayak aku sama Wiga gini yang kita tahu kita melakukan kesalahan apapun, orang tua kita tuh nggak akan bisa bantuin kita. Yang bisa bantuin kita cuma kita dan Tuhan aja gitu. Iya, betul, Jadi kita betul banget Kak. Cuma kita ya udah Allah gitu ya. Iya, ya udah gas aja semua. Pertanyaan aku berikutnya buat Wiga dan Sandra nih. Masing-masing sudah berjalan dengan bisnisnya sendiri-sendiri. Itu kan pasti ada UKM atau teman-teman yang sobat bisnis juga yang punya bisnis UKM gitu. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, pelaku usaha gitu kan, pasti memiliki banyak hambatan, terutama dalam kondisi pandemi. Misalkan aku kasih kesempatan gitu ya buat Wiga sama Sandra, di depan ini ada badan seperti ekonomi kreatif atau orang-orang dari kementerian, apa sih yang pengen diucapin gitu, atau orang-orang yang dulu pernah melihat sebelah mata bisnisnya Wiga gitu, apa sih yang pengen diucapin? Mungkin Sandra atau Wiga, mungkin boleh dari Sandra dulu. Wiga duluan. Oh, Wiga duluan. Oke, Wiga, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih kira-kira? Nih gue dulu kayak gini nih. Nih lo lihat atau apa sih yang pengen disampaikan Wiga? Berarti untuk teman-teman UKM, untuk bapak-bapak dari pemerintahan sama dari teman-teman kita dulu. Ya gitu ya Mbak Sabrina. Oke, untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman UKM, di dalam pandemi seperti ini kita harus bisa move on. Gimana? Karena apa? Cara berbisnis sekarang itu udah berbeda. Jadinya apa, yang dulu kita punya toko gede, toko mewah, dan orang harus datang, sekarang orang udah nggak mau datang lagi, udah jarang mau datang kayak gitu. Jadinya apa? You have to change your business kayak gitu. Ya harus mulai berubah kayak gitu, harus berinovasi, mulai dari offline ke online kayak gitu. Kita buat marketplace-nya sendiri, buat digital marketingnya yang oke. Semua itu gratis dan kita tinggal belajar doang di YouTube. Semua itu gratis kalau kita mau belajar. Kayak gitu. Jadi teman-teman UKM untuk bisa bertahan dalam pandemi ini, bahkan kita bukan cuma bertahan seakan-akan bisnis kita tuh cuman normal bisa bertahan doang, bukan. Tapi bahkan di pandemi ini kita bisa scale up. Banyak loh brand-brand yang memang dia itu enggak punya toko tapi penjualannya itu gede. Kenapa? Satu cuma kuncinya inovasi. Sekarang kalau dulu kita punya toko harus banyak gitu, harus ada tokonya. Jadinya sekarang toko itu udah online, udah virtual semua. Jadinya apa yang harus teman-teman UKM lihat? Pandemi ini adalah peluang. Ada kunci PAP namanya. Pandemi adalah peluang. Lihat apa sih tren sekarang dan lihat trennya itu untuk produk kita, inovasi dan kita jual. Jual sekarang udah online semua, mulai dari Google, mulai dari marketplace yang ada. Inovasi adalah kunci untuk kita bisa scale up. Kalian bukan bisa bertahan, tapi kalian bisa scale up perusahaan kalian di masa pandemi ini. Dengan apa? Dengan ubah caranya. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Untuk bapak-bapak yang dari pemerintahan, bisnis harus terus berjalan, ekonomi Indonesia harus terus bergerak ibaratnya. Kenapa? Karena sekarang bapak-bapak harus melihat bahwasanya generasi muda saat ini, UKM kita butuh kebijakan yang memang bisa membantu mereka untuk bisa menyelamatkan bisnisnya, bahkan menyelamatkan pekerjaannya semuanya. Harus bisa memberikan yang terbaik untuk para masyarakat Indonesia. Mulai dari segi bisnis, pekerjaan, mulai dari segi bantuan kepada para masyarakat Indonesia itu harus diberikan, dan kebijakannya memang di dalam pandemi ini kita harus banyak beradaptasi untuk bisa membuat masyarakat Indonesia itu bisa selamat dari pandemi ini, mulai dari segi ekonominya, pekerjaannya, semuanya. Dan kami yakin Indonesia ini bisa keluar dari pandemi dan bisa negara kita bisa lebih baik lagi, dan harus percaya bahwasanya Indonesia itu adalah ekonomi dunia ke depannya. Kayak gitu. Kalau untuk teman-teman, ya semuanya teman-teman yang udah ngebantu Wiga, semuanya berkat teman-teman Wiga bisa
live bareng Kak Sandra Dewi sekarang. Bener ya? Gitu dah. Bisa apa tuh, bisnis itu semua itu berjalan itu karena teman-teman semua, support teman-teman semuanya. Karena mulai dari apa tuh namanya tuh, dari kritikan, semuanya kritikan, yang kritik Wiga itu semua masukan untuk bisa Wiga menjadi lebih baik lagi dan bisnis Bupah Kopi bisa berkembang lagi, dan semua itu menjadikan Wiga, menjadikan perusahaan Bupah Kopi itu lebih baik. Kayak gitu, Kak Sabrina. Silakan Kak Sandra. Sekarang kalau Sandra, dari Sandra tuh gimana? Kalau misalnya di depan nih aku kasih kesempatan ada pelaku kreatif atau badan ekonomi kreatif atau dari pemerintahan khusus ke perdagangan, apa sih yang mau disampaikan gitu kira-kira? Sebenarnya disampaikan Wika tuh yang aku sampaikan di awal-awal ya gitu. Kalau kita tuh harus berinovasi terus, kita harus ngikutin tren. Gimana pun kita harus update terus. Kalau kita nggak update, kalau kita nggak inovasi, kalau kita nggak bisa ngikutin tren, kita tuh akan tertinggal sangat jauh gitu. Makanya kalau aku bilang kita tuh harus berani. Kemudian kalau aku memang lebih ke online sekarang, kan di mana-mana offline tuh tutup, mall sering tutup karena pandemi gini. Terus sebenarnya kayak aku sama Wiga gini, kita tuh kan sebenarnya bukan yang apa ya, bukan yang jenius banget, bukan yang pinter-pinter banget atau gimana, tapi kita tuh berani. Kita Itu dia berani Kak, betul. Berani aja. jenius atau orang-orang yang dikasih dana sama orang tua, dikasih warisan, punya modal, enggak gitu. Tapi kita adalah orang-orang yang berani gitu, orang-orang yang punya tekad, punya tujuan hidup, dan punya iman lah gitu. Makanya buat teman-teman yang mau ngejalanin bisnis UKM sekarang ini ya harus berani gitu. Dan kalau saya lihat sekarang ini, saya kan zaman dulu itu aku udah 20 tahun berkarir. Zaman dulu itu aku tuh banyak brand-brand dari luar yang aku iklanin gitu. Tapi sekarang itu banyak brand-brand lokal loh yang nggak kalah bagus dari brand-brand luar. Jadi aku sangat bangga banget kalau sekarang itu aku pegang brand itu brand-brand lokal semua. Brand Indonesia kayak skincare, itu Indonesia tuh banyak sekali bikin skincare lokal dan bagus-bagus. Itu semua karena inovasi. Bener kata Wika, kita bikin konten digital gitu, promosi, marketing lewat sosial media, dan bisa berjalan dan bisa mungkin lebih penjualannya daripada brand-brand yang masuk dari luar yang mungkin sudah lama gitu. Jadi 20 tahun yang lalu aku kerja, mungkin 10 tahun yang awal itu aku mempromosikan brand-brand luar gitu. Tapi belakangan ini aku promosiin, yang aku kerja sama tuh ada brand-brand lokal yang tidak kalah jauh dengan brand-brand luar, bahkan lebih hit sekarang brand-brand lokal kita gitu. Jadi memang harus inovasi, ngikutin tren, dan harus berani gitu. Buat teman-teman ya, harus berani, udah itu aja, harus berani. Jangan, kalau menurut aku hidup itu nggak selalu sempurna, hidup itu nggak selalu enak gitu. Semua orang kelihatannya enak tapi sebenarnya tuh nggak enak. Jadi kita harus apa ya, jangan kayak gue nggak bakal berhasil deh, jangan belum apa-apa udah patah semangat duluan gitu. Untuk pemerintah ya. Nah, tadi aku kan Tadi kan balik ke Mbak Sandra bilang kalau bisnisnya salah satunya terbantu dengan bis channel dari CIMB. Ya. Nah, itu tuh ada juga yang namanya SKN. Nah, Mbak Sandra sudah menggunakan SKN ini juga kah? Udah. Pokoknya aku sudah menggunakan semua produk-produk dari CIMB. Jadi base channel, automobile, rekening ini, rekening itu, aku tuh banyak banget loh. Karena memang menurut CIMB Niaga ini sangat mensupport orang-orang seperti aku yang melakukan bisnis sebagai seorang ibu juga, bisnis kebanyakan di rumah. Itu aku sangat-sangat terbantu dengan semua program-program dari CIMB Niaga, dari base channel ini gitu. Jadi transaksi gaji karyawan, bahkan pajak ya, aduh pajak. Kemarin habis bayar pajaknya aku, jadi aku berasa banget kayak udah bayar pajak, ternyata masih ada yang kurang ini, kurang itu, ternyata gampang banget karena sekarang aku lewat di channel aja aku bisa langsung untuk bayar gitu. Tanpa harus mendukung sekali program-program UKM ya, ternyata ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal perbincangan bahwa nanti akan ada 3 pertanyaan terbaik. Nah, ini saya mulai membaca pertanyaan dulu, karena ternyata ngobrol-ngobrol kita kali ini tuh saking serunya, nggak kerasa udah 1 jam loh ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa banget, bener deh. Aku ada, ini pertanyaannya nih buat Sandra. Ini bagus banget pertanyaannya, dari @gracia.utami. Gimana Kak Sandra caranya jadi owner dan bos yang baik? Penting banget. Dan bos yang baik
Kalau aku sih ya, aku selalu sama tim aku tidak pernah menganggap mereka tuh karyawan atau bawahan. Aku nggak pernah sama sekali menganggap tim aku seperti itu. Aku merasa bicara kalau mereka tuh partner aku, tim aku, karena semua ide atau apapun yang aku mau, mereka yang bikin itu menjadi real. Gitu. Jadi kita itu selalu brainstorming, kita selalu kayak, aku bukan sebagai bos yang memerintah, enggak sama sekali. Kita selalu satu suara. Walaupun aku sebagai owner, walaupun aku sebagai atasan, aku tidak pernah menempatkan diri aku tuh sebagai atasan. Tapi seperti teman dan tim, aku selalu panggil mereka tuh tim gitu. Jadi kita selalu duduk sama-sama, dan semua suara dari mereka tuh aku sangat-sangat hargain, karena aku punya ini itu, tapi kalau nggak punya mereka, nggak punya tim yang baik ini, aku nggak akan bisa jalan semua bisnisnya. Jadi sebagai seorang owner juga, direktur juga, pemimpinnya juga, aku sangat-sangat kayak teman sama teman-temanku nih, kayak tim aja gitu. Aku nggak pernah menganggap suaranya dia aku nggak mau denger, suara dia aku nggak mau denger, enggak. Tapi semua suara tuh buat aku sama gitu, karena buat aku mereka partner aku, bukan karyawan. Penting banget ya, karena mereka merasa dianggap gitu ya. Kalau aku justru senang banget sama anak muda, karena anak muda tuh idenya menurut aku masih fresh banget, brilian. Kadang-kadang kalau misalnya partnernya mungkin udah yang hebat banget atau yang udah tinggi banget, itu kadang-kadang sulit untuk dirubah gitu. Agak sulit untuk dirubah gitu. Maksudnya mereka kan udah biasa mungkin bisnisnya yang udah lama-lama gitu kan. Untuk orang-orang kayak gitu tuh aku rada susah. Makanya aku lebih suka tim masih fresh dan masih bisa diajak kerjasama enak gitu. Partnerku semuanya udah muda semua loh. Aku paling tua. Tenang, aku temenin kok. Pertanyaan berikutnya buat Wiga dari @Syauki Almaidani. Wiga, kalau bisnis bangkrut harus nggak sih ganti bidang lain? Bisnis itu sebetulnya bisnis itu nggak akan bangkrut, Kak. Why? Kenapa? Kenapa bisnis itu bangkrut? Karena memang kalau kita melihat sejarah, kebanyakan leader-leadernya itu, direktur-direkturnya itu sengaja membangkrutkan kayak gitu. Jadi itu ada polemiknya lah kayak gitu. Jadinya apa? Bisnis yang bangkrut itu bukan mungkin ya, itu pasti kesalahan leadernya. Kayak gitu. Wiga, I believe ya, Wiga percaya sama perusahaan Wiga. Insya Allah. Bagaimanapun keadaannya kita terus berjuang. Bagaimanapun keadaan sulitnya, mungkin kita belum bisa gaji karyawan segala macamnya. Ibaratnya kita harus bisa bertahan kayak gitu. Kalau orang yang mencari bidang lain, berarti dia tuh udah ngelihat nih, oh ini bisnis ini udah nggak akan jalan lagi deh. Lebih bagus gue ngeliat bidang lain. Why dia bisa berbicara kayak gitu? Karena dia nggak percaya sama bisnis yang udah dia jalanin. Karena Wiga percaya banget sama bisnis Bupah Kopi, Wiga percaya nih, bisnis Bupah Kopi ini akan jadi salah satu perusahaan paling gede di Indonesia. Amin, aminin Mbak Sandra. Jadinya apa? Jadinya ya Wiga bagaimanapun keadaan kedepannya, Wiga terus fight. Produk Wiga harus terus berinovasi, produk Wiga harus terus mencari pasarnya. Bahkan kita sekarang itu bukan mencari tren, bukan melihat tren sekarang lagi apa. Bagaimana sebuah produk itu bisa menciptakan tren itu sendiri. Bagaimana produk bisa menciptakan tren dan orang suka sama tren yang diciptakan sama produk. Itu yang membuat produk itu bisa unggul di market. Kayak gitu. Itulah yang Wiga pikirkan. Makanya apa? Wiga udah nggak mikir tuh gimana aku bangkrut. Udah nggak asal lagi pikiran-pikiran negatif kayak gitu ada. Jadi teman-teman yang mulai bisnis udahlah. Gimana kok perusahaan bangkrut? Nggak ada. Kalau teman-teman udah mikirin kayak gitu bakal bangkrut. Kalau Wiga mikirnya adalah bagaimana perusahaan ini bisa terus lebih besar, terus lebih besar, terus lebih besar. Jadinya apa? Seluruh opportunity ada Wiga ambil ibaratnya kayak gitu. Terus bagaimanapun keadaan sulitnya, Wiga bareng teman-teman yang mendirikan perusahaan terus berbicara jujur kayak itu, keadaan perusahaan kita lagi kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Pasti ada solusinya dan kita pasti bisa bertahan. Karena apa? Ibaratnya karena kita percaya bahwasanya bisnis ini akan besar dan kita percaya sama bisnis yang kita jalanin ini. Kayak gitu. Belief-nya harus kuat, imannya harus kuat. Ya kan Mas Sandra? Pertanyaan terakhir buat keduanya deh. Dari Enata. Gimana sih masing-masing tetap konsisten sama bisnisnya? Boleh dari Wiga dulu, nanti Sandra menutup terakhir.
Silakan Mas Sandra. Oh, Sandra dulu. Oke, boleh. Cara supaya tetap konsisten. Kalau aku sih kan mencintai sih bisnis yang aku jalanin. Jadi kan memang aku sudah mencintai dan sudah memilih ini, dan sesuatu yang aku pergunakan sehari-hari. Aku pergunakan sehari-hari dan happy dengan bisnis ini, jadi aku jalanin. Jadi makanya karena aku suka, aku memang passionnya di sini, ya aku jalanin gitu. Kalau aku sih, yang sesuatu yang aku cintai sih nggak akan aku tinggalin gitu. Benar, benar. Oke, kalau dari Wiga gimana Wiga? Tetap konsisten tuh gimana? Memang betul konsepnya Kak Sandra. Memang love what you do kan. And I love my business gitu ya. Jadinya apa? Karena memang cinta betul kayak itu. Wiga bahkan walaupun sekarang itu ketiduran itu di kantor Kak. Wiga tuh ibaratnya kalau orang mikirnya kerja itu karena masih muda ya Mas Sandra. Kalau orang mikir kerjanya itu ya cuma 8 jam sehari, no. Wiga ibaratnya sekarang walaupun umur Wiga masih 20-an gini, Wiga kerja itu hampir 16 sampai 17 jam. Tidur itu cuma 5 sampai 6 jam lah paling banyak. Karena apa? Wiga pengen nih bisnis ini gede nih. Bagaimana caranya terus berinovasi? Akhirnya apa? Tidur di kantor, tidur di meja, ibaratnya itu. Bahkan di kolong-kolong meja Wiga tidur. Karena apa? Karena memang kami cinta banget sama bisnis yang kita buat. Konsisten itu, kenapa kita bisa konsisten? Ya, kuncinya cuma satu, love what you do, yaitu kalau kita udah nggak suka sama yang kita kerjain kan Mas Sandra kan, ya udah males kayak gitu. Tapi karena kita udah cinta banget, tantangannya kita ambil semua, opportunity-nya kita ambil semua. Akhirnya apa? Karena banyak project, banyak permintaan, banyak pembelian. Akhirnya apa? Ya udah kantor, ruangan itu udah jadi tempat tidur ibaratnya. WC atau toilet yang ada di kantor itu udah jadi kamar mandi pribadi gitu. Jadi kan suka banget ya nggak sih Mas Sandra? Jadi gitu. Aduh, nggak kerasa banget ini 1 jam pembicaraannya, ilmunya 1 jam lebih malahan, ilmunya banyak banget dan kayaknya nggak akan selesai sampai di sini karena berbicara bisnis pasti akan banyak inovasi-inovasi seperti yang tadi mungkin aku bisa rekap dari awal pembicaraan saya dengan Sandra dan juga bersama Wiga, bahwasannya yang paling penting adalah dari bisnis kita menyukai apa yang kita lakukan, menyukai apa yang kita buat gitu kan. Berbisnis itu dari situ. Kemudian dari Sandra bilang juga lakukan inovasi, betul ya. Wiga juga melakukan inovasi karena betul bisnis itu harus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang sedang tren dan juga mungkin bisa berjalan berbarengan dengan idealis kita. Betul ya, itu harus bertemu di satu titik dan juga mungkin tadi Wiga dan Sandra sepakat untuk bahwasannya nggak boleh takut, nggak boleh, pokoknya maju aja. Apapun yang terjadi hadapin itu. Gitu kali ya. Dan yang paling penting lagi tadi support dan dukungan, support system dari keluarga dan juga sahabat-sahabat yang mungkin seperti Wiga tadi, orang-orang yang dekat dan juga produk-produk yang membantu kita dalam memasarkan bisnis kita. Seperti Sandra bilang tadi ada produk bis channel dari CIMB ya, itu sangat membantu terutama UKM baik dalam bisnis seperti tadi bayar karyawan, bayar pajak, di rumah aja bisa selesai. Kemudian juga ada rekening giro yang tadi Sandra bilang kan, sangat membantu sekali. Gitu. Mungkin ada tambahan kan dari Sandra dan Wiga? Dulu tuh aku pajak di kantor pajak, aduh, antri banget. Dari dulu tuh ribet banget, zaman dulu waktu aku belum pakai bisnis. Aku tuh sampai ngantri berjam-jam, udah keringetan, terus belum beres lagi. Jadi aku merasa gampang banget bayar pajak lewat di channel gitu. Jadi memang betul karena semua berubah, semua harus bergerak gitu, berinovasi, baik dari tadi kitanya juga dan juga melihat kebutuhan pasar. Saya rasa ini pembicaraannya nggak akan berakhir ya kayaknya. Mungkin akan ada live IG berikutnya. Kita bahas lagi ya. Mungkin next. Terima kasih sekali Sobat Bisnis yang sudah join ya Sandra ya, Wiga. Kita teman-teman juga yang sudah hadir. Saya juga terima kasih buat Sandra sama Wiga untuk berbagi waktunya. Melebihi dari jamnya, ternyata 1 jam lebih. Sehat-sehat semua, moga-moga next kita bisa ada ngobrol-ngobrol lagi dan juga berbagi ilmu kepada sahabat bisnis dari keluarga Kejar Mimpi Berani Bisnis. Sampai jumpa, dan nanti untuk teman-teman sobat bisnis yang tadi sudah bertanya,
akan di-mention oleh teman-teman dari akun Instagram Kejar Mimpi Berani Bisnis. Sampai jumpa sekali lagi. Mohon maaf gak ada salah kata. Terima kasih ya. Sampai jumpa Sandra. Salam untuk anak-anak Rafael dan Mika. Dadah. Terima kasih Mika. Makasih banyak Kak Sabrina, makasih banyak Kak Sandra. Bye. Nanti kita. Amankah ibu-ibu?